Sudah lihat jelas siapa aku belum? Sudah lihat jelas. Pria tampan. Kehidupan sebelumnya, Xiao An. Aku ke dokter. Di kehidupan ini, aku malah menemukan model pria. Lin Weiwei. 10 tahun yang lalu kamu lari dariku. Tapi tadi malam kamu yang menggoda aku. Sekarang. Kamu tidak bisa lari. Tuan Li. Periksa keadaan Weiwei beberapa tahun ini. Presiden. Ini bukan tunangan Tuan Yunshuo. 3 hari lagi mereka akan menikah. Apa? Lin Weiwei mau menikah. Kamu bermimpi. Tuan Li, mau kemana? Kakek menunggu pulang makan dan bertemu pasangan. Tidak ada waktu. Katakan orang tua, setelah menemukan istri saya akan kembali ke keluarga Li. Bagus tidak? Ya, bagus. Meskipun benci Li Chongshuo, tapi dulu ibu saya dan nyonya tua keluarga Li dengan bantuan nyonya tua. Ibu bisa mempertahankan keluarga Lin. Ibu saya terhadap nyonya tua sangat menghormati. Harus menikah dengan Li Yunshuo untuk mendapatkan warisan mama. Kakak. Sin. Kak, kenapa semalam tidak pulang? Mau menikah? Aku pakai ini bagus tidak? Jira-jiraku. Jiang Xingyi di kehidupan lampau meracuni aku. Ingin aku kehilangan kesucian sebelum menikah. Ingin Li Yunshuo membenciku. Tapi aku sekarang tak perlu lagi membuktikan diriku bersih. Kau diam aja, kakak. Cuma baju aja. Kamu enggak sayang banget kan? Siapa nyuruh kamu Gak apa-apa kan? Aku suruh dia minta maaf. Pejinggen. Kenapa tiba-tiba mukul orang? Kamu gila? Kalau kehidupan lampau aku buruk sama Jiang Xingyi. Aku tahu niat jahat mereka. Tapi aku tidak menyadarinya. Menurutmu dia terlihat seperti apa? Baru satu tamparan saja, mereka ingin memakanku. Lin Weiwei. Apa hakmu memukul adikmu? Sekarang juga langsung berlutut dan minta maaf padanya. Li Yunshuo, kamu tunanganku. Sekarang, malah memeluk wanita lain. Paksa aku berlutut dan minta maaf padanya. Kamu memukul Xingyi. Itu memang salahmu. Yunshuo, tu admets à lui Gali. Kalau dia berubah pikiran dan tidak menikahimu lagi, kamu akan menang. Benar sekali. Aku adalah tuan muda keluarga Li. Beberapa hari lagi pamanku akan pulang dari luar negeri. Pada saat itu, kalau dia tahu kamu memperlakukan Xingyi seperti ini, tidak akan membiarkan kamu masuk keluarga Li. Menggunakan orang tua keluarga Li untuk Tidak tahu malu, gaun penuh permata ini. Mahar ditinggalkan ibuku, bernilai jutaan. Kalian ingin membantu Jiang Xingyi merebut warisan ibuku? Keluarga Li adalah keluarga terhormat. Paling mementingkan aturan. Menurut kalian, jika mereka tahu, siapa yang akan lebih malu? Jangan bicara soal aturan. Dia itu adikmu. Hanya gaun saja. Putuscan, Berikan padanya. Baik. Aku kasih Li Chongshuo pada. apakah kamu mau? Lalu bantu dia punya anak, aku bahkan tak perlu hamil.
Tidak mungkin. Lin Weiwei yang bodoh itu tidak mungkin tahu aku hamil. Lin Weiwei, kamu ngomong apa sih? Keluarga Li itu keluarga seperti apa? Kamu bisa menikah ke keluarga kita itu sudah keberuntungan besar. Kalau kamu bisa dewasa seperti Sinyi saja sudah bagus. Kalau dia dewasa, nikahi dia saja. Aku sekarang bagaimana mungkin menikahi Sinyi? Jangan salah paham, Kak. Tak bisa dibandingkan denganmu. Yunshuo kakak hanya kasihan padaku, ingin merawatku saja. Aku percaya padamu. Kamu terlalu menyedihkan dan tak berdaya. Jadi ya, masuk ke pelukan tunanganku. Kalau merebut pria milikku, bersama pria, tidak akan berakhir baik. Lin Weiwei, Diamlah. Dia ini adikmu. Selalu mengajarkan saling menyayangi. Adik, ibuku melahirkan satu anak perempuan, yaitu aku. Dia wanita melahirkan anak. Punya hak apa jadi adikku? Kakak, dari kecil selalu mengalah padamu. Di mana aku salah? Kamu harus begini terhadapku. kalau terus menyakiti adikmu, aku tidak akan segan-segan. Setiap hari menuduh menyakiti orang, sekarang akan buktikan tuduhan. Pikir aku tidak tahu. Kamu sudah Bersama Jiang Xingyi. Kalau iya, lalu kenapa? Lin Weiwei, aku tahu kamu karena terlalu mencintai aku jadi cemburu. Sekarang minta maaf padaku, 3 hari lagi aku bisa menikah denganmu, kalau tidak. Kalau tidak, pergilah ke tempat yang lebih baik. Aku nggak punya waktu buat main drama. Aku mau balik tidur lagi. Yunshuo kakek. Kalau kakak tidak menikah, bagaimana? Sudahlah, Lin Weiwei begitu sayang sama aku, kalau tidak menikah sama aku mau sama siapa? Xiao An, semalam menikmati banget ya, langsung kabur sama cowok. Mana berani, paman kecil juga cowok loh. Bukan begitu. Di usia seperti ini, masih bergejolak nih. Njersien ya. Nanti, Ke rumah sakit. YK. aku ingin melihat Jiang Xingyi hamil di luar nikah. Setelah kehilangan reputasi gadis baik-baik, Jiang Hongda mata duitan itu, gimana dia masih bisa pilih kasih? Bukanya Camus suka Li Chonchuo. Pesta bujang, kamu mau batalkan pernikahan? Tentu tidak, aku akan menikah dengannya. Perempuan lain berselingkuh. Pasti aku marah besar. Tapi siapa suruh kamu adalah sahabatku? Aku cuma bisa bilang, kamu memang dapat yang bagus. Aku dapat bagus, kenapa kamu bereaksi? Karena pria kamu permainkan. Dia paman yang tinggal di luar, belum pulang ke negara kita. Dan Liun Seok juga sepupu pamanku. Semoga saja mereka berdua mabuk berat. Di pernikahan, mungkin tidak saling kenal. Kenapa aku merasa kamu agak aneh hari ini? Itu, Weiwei. paman kecilku besok akan kembali ke rumah lama untuk makan. Kakekku minta, Li Chonchuo bawa Camus juga. kalau kamu, aku bisa pergi kok. Sebenarnya Camus tidak perlu pergi. Aku tidak ada urusan. Lihat Weiwei, 2 hari lagi kita menikah. Kalau pernikahan batal karena orang tua, kita tidak mendapatkan warisan Bibi Lin Xia. Untung sekali. Benar juga. Ya, Xiao An. Kamu paling baik padaku, aku. Ganti baju, aku buka pintu. Ya. Paman kecil, kamu kenapa datang? Kemarin wanita bilang mau jadi istriku. Aku datang menjemputnya. Untuk ambil akte nikah. Hey. Ada APA. Kiao Xiao An buka pintu. Kenapa? Kamu masih Warisan Bibi Xiao. Tentu saja aku mau. Berce manga. Bagaimana kau? Berce manga. Di luar ada pria ingin menikahimu. Buka pintu. Ini bagaimana? Buka pintunya. Dangaraku. Cepat buka pintu, buka pintu. Buka pintu. Xiao Xiaoan. Buka pintu. Datang. Paman kecil,
Kenapa di sini? Kemarin saya beli rumah ini, mau pelihara pacar. Masih muda, sudah nakal. Mana ada pria liar, ini jelas pria tampan. Nenek, pelan-pelan jalannya. Cepat. Tidak. Jaga diri baik-baik, nanti. Harus jaga diri baik-baik. Berhenti. Lin Weiwei. Lin Weiwei. Lin Weiwei. Hampir saja terburu-buru, merusak rencana. Lin Weiwei. Chang Seni. Hari ini aku mau kasih kamu hadiah besar. Lin Weiwei, aku Liecheng bukan pria yang dipermainkan lalu dibuang. Itu Nona Jiang. Cepat ambil foto. Apa yang kalian lakukan? Nona Jiang, untuk tes kehamilan, Wah, Lembar tes Nona Jiang belum menikah? Kenapa dia di sini? Anda di sini untuk Apakah itu? Apa itu anak kakak iparmu? Nona Jiang, jawab. bagaimana bisa? Singi dan saya berbagi ayah, tapi bagaimana bisa dia tidak tahu malu mencuri pria kakaknya? Bagaimana dia bisa mencuri pria kakaknya? Saya meminta Yun Seok menemani kakak saya ke pemeriksaan. Aku meminta Yun Seok untuk menemani kakakku melakukan pemeriksaan. Berita saya hamil di luar nikah sudah pasti akan ditertawakan orang. Yun Seok, cepat katakan pada mereka, ini bukan seperti yang mereka pikirkan. Saya, Lee Yun Seok, kamu ingin melindunginya. Atau melindungi dirimu sendiri. Pikirkan baik-baik. Benar. Memang benar Weiwei yang bilang, adiknya hamil dan tidak bisa datang sendiri ke rumah sakit, jadi saya datang menemaninya. Lin Weiwei. Meskipun kamu sangat menyukaiku, kamu tidak seharusnya menyakiti Sinyi. Pak Li. Jangan pergi dulu. Pak Li, Bisa jawab beberapa pertanyaan lagi? selera memilih pria begitu buruk. Kebetulan Saya bantu daftar ke dokter mata. kamu ngapain di sini? Mau kamu tepati janji. Kita pergi ambil surat nikah. Lin Weiwei. Cowok liar di sampingmu itu siapa? Cok ini kok bisa nyusul sampai sini? Begini, tampan. Lusa aku mau nikah. Tentang kejadian tadi malam. Kasih kamu waktu sehari buat batalin nikah. Mau berapa? Sebutin. Masih ada cewek berani kayak gini. Itu malah bikin aku penasaran. Mau pakai duit singkirin aku? Bisa bayar? Iya, Kamu sanggap bayar? Aku pergi ambil mobil. orang dewasa. Tidak bisa, tidak bisa. Apa tunggu menikah dulu? Tidak bisa. Aku. Kamu. Aku bukan pria yang bisa dipanggil atau dibuang sesuka hati. Kau mau apa? Nanti kamu akan tahu. Akhirnya bisa lepaskan wartawan itu cepat. Hang. Li Yunshuo, aku ingin batalkan. Lin Weiwei gila. Mau putus pertunangan. Dia tidak mau warisan lagi. Hubungan Lin Xiao dan Nyonya Tua Li baik. Dengan bantuannya, Lin family bisa bertahan. Dia harus menikah dengan pria keluarga Li untuk warisan. Kamu yang paling cocok. Tidak bisa. Harus menikah denganku. Dia lagi marah sekarang.
Aku akan menenangkannya. Dia itu siapa sih? Sudahlah. Setelah menikah, terserah kamu mau gimana dengannya. Dia mencari pria lain di belakangku. Aku. Yunshuo, aku bilang dia wanita yang tidak bisa dipercaya. Kamu baru pergi sebentar. Dia mencari pria lain. Lepaskan. Tamrahi kakyunse. Karena kamu menggoda aku, dia begitu. Kau menyalahkan aku. Aku sudah bilang untuk lebih hati-hati. Sekarang dia cemburu, melakukan ini. Berlebihan? Aku bilang padamu. Kalau dia tidak menikahiku, bisnis MU akan kena masalah. Kakyunse. Hei, siapa kamu berani mengganggu wanita saya? Li Yunshu. Kepenekangku. Akhirnya kamu datang. Li Yunshu. Kamu kenal saya? Kamu kenal saya tapi tidak tahu hubungan dia sama saya? Saya tahu hubungan kalian. Tapi, kamu tahu hubungan kita? Sialan. Pria ini benar-benar nempel ya. Tidak tahu berapa yang harus dikeluarkan untuk mengatasinya. Lin Weiwei. Kamu di belakangku membiayai pria. Kamu tahu kita sebentar lagi akan menikahkan. Apa yang kamu lakukan ini? Li Yunshuo. Kamu dan adikku warisan ibuku. Memaksa menikah, punya rasa malu atau tidak? Aku mau lihat warisan. Rasa malumu berapa harganya? Aku putri sulung Lin. Di luar, cari pria tampan yang kuat. Kenapa? Dia bilang aku kuat. Bilang aku tampan. Kamu. Selain itu, tingginya seperti model. Lebih tampan dari bintang, punya 8 otot perut. Dan yang paling penting adalah, dia sangat pandai menyenangkanku. Uang ini layak dikeluarkan. Barusan dia berkata tidak jujur. Kalau sudah terdesak baru bilang yang sebenarnya. Lin Weiwei. Kamu ini perempuan. Di saat yang krusial. Berani ganggu hubunganku dengan Yunshuo kakak. Lihat aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kak, kamu kan seorang anak perempuan dari keluarga kaya. Bagaimana kamu pergi ke klub malam dan bermain dengan pria seperti itu, dan biarkan kakak Yunshuo menemukannya? Jika tersebar, bagaimana wajah keluarga Jiang bisa tetap terjaga? Memalukan keluarga Jiang. Aku bukan bermarga Jiang, keluarga Jiang ada hubungannya apa denganku? Tunanganku mengganggu adik sendiri. Aku juga tidak bisa kalah. Tapi kamu juga anak perempuan ayah. Kamu adalah Jiang Hongda. Permata hati, kan? Senang dengan temanmu sendiri. Bukankah itu lebih memalukan? Lin Weiwei. Tetap saja dia adalah. Aku juga tidak menyalahkanmu. Jiang Hongda ini memang pria brengsek. Ibu juga seorang wanita. Kamu kombinasi gen mereka kuat, jadi kamu hanya bisa jadi wanita di kehidupan ini. Lin Weiwei, kenapa kamu sombong? Tentu saja aku sombong, karena apapun yang kulakukan, Li Chongshuo hanya akan menikah denganku. Di kehidupan sebelumnya, kalian bertingkah semaunya menghina aku. Di kehidupan ini, Aku membalas kalian, Li Yunshuo, demi kehormatan tuan muda keluarga. Aku akan menginjakmu sampai hancur. Lin Weiwei, kamu. Aku memperingatkanmu. Batalkan pertenangan dengan Lin Weiwei. Pakai kesempatan ini, cepat kabur. Segera.
Skandal Li Yunshuo dan Jiang Xingyi jadi tren pencarian harus kembali ke keluarga Jiang, menutup jaring. Jiang Hongda, aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Lepaskan. Lin Weiwei berhenti. Hebet, Lin Weiwei berani lari. Kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menangkapmu. Siapa? Apakah mungkin Weiwei tidak membawa kunci? Paman kecil, kenapa kamu datang? Katakanlah semua hal tentang Lin Weiwei. Paman kecil, siapa yang kamu bilang? Siapa Lin Weiwei? Aku tidak mengenalnya. Bagus, tidak kenal. Rumah ini milik Lin Weiwei. Aku bertemu kamu 2 kali di sini. Tidak berbicara. Baiklah. Aku kirim kamu ke Australia untuk beri makan kanguru. Di sana cocok untuk lari. Anak muda banyak berolahraga, bagus untuk kesehatan. Lin Weiwei, perempuan 20. Kami teman sekelas sejak SD. 2 hari lagi dia menikah. Dan calon suami adalah keponakanmu, Li Yunshuo. Bukan Sepnunia Saladia. Tante tinggalkan surat wasiat yang memintanya menikahi Li Yunshuo untuk mendapatkan warisan. Jadi dia tidak mencintai Li Yunshuo. Dia hanya ingin mendapat warisan. Perlukah menikah demi mendapatkan uangku tidak kurang dari warisan ibunya? Adieu. Paman kecil, mana bisa sama? Tante meninggal lebih awal, warisan itu punya arti berbeda buat dia. Kenapa dia harus menikah dengan Li Chongshuo baru bisa dapat warisan, surat wasiat ini? Benar-benar dibuat oleh ibu kandungnya? Paman kecil. Aku sudah mengaku, sekarang aku tidak perlu ke Australia memberi makan kanguru, kan? Ayah, ibu, semua salah Lin Weiwei. Kabar aku hamil duluan tersebar, dan tidak bisa bilang kalau itu anak Yunshuo ge. Kalau keluarga Li salah paham, bagaimana? Aduh, kenapa siang begini menangis? Ada orang meninggal di rumah. Camus. Lin Weiwei. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Sekarang juga cepat bilang ke media itu perbuatanmu menfitnah adikmu. Tidak mungkin. Zhang Honda. Lihat putri baik yang sudah kamu besarkan. Sekarang bukan kamu yang memilih. Kamu menikah dengan keluarga Li segera. Jika masalah ini jadi besar, Menghancurkan pertunangan ini. yang paling rugi itu kamu sendiri. Kerugian. Sebagai ayah kandungku, kapan pernah peduli dengan kerugianku? Kamu takut setelah Li Yunshuo bercerai. Reputasi Jiang Xingyi sekarang Keluarga Li. tidak akan mengizinkannya masuk. Apayang Camus Katakan, Camus Anak Perempuan Seya. Saya berharap kamu punya tempat yang baik. Tempat bernaung atau kuburan. Bisa kamu jelaskan? Aku bisa menjelaskan, tidak masalah. Tapi aku punya syarat. Apa syaratnya? Katakan saja. Sangat sederhana. Kalian bertiga pindah dari villa ini. Kembalikan semua saham yang kalian tipu dariku. Apa? Lin Weiwei. Jangan Terlalu Kelewatan. Weiwei. Apakah kamu kita pindah? Ibumu meninggal lebih awal, kami yang membesarkanmu. Kamu tidak tahu terima kasih. Dia itu kakak. Ibumu sudah meninggal. Ibuku yang sekarang nyonya rumah ini. Apa membuatmu pikir dapat usir kami? Setelah lama tinggal di sini, kamu benar-benar berpikir ini milikmu. Pemilik villa ini adalah ibuku, Lin Xiao. Cepat memutuskan. Aku tidak punya waktu untuk main-main. Pikirkan reputasi Jiang Xingyi, keluarga Li atau rumah ini. Hanya bisa pilih satu ya. Menghancurkan reputasi Xingyi. Menjelekkan reputasi keluarga Jiang. Apa untungnya buatmu? Ça tue un tung, se mue un tung. Ça tue rugit, se mue un rugit. Dangan Kedu Dukan, Keluargali. Yang lebih mereka perhatikan adalah reputasi keluarga yang bersih. Keluarga yang bersih. Sebut perempuan memimpin rumah keluarga bersih. Adik perempuan menyembah pria sebagai keluarga bersih. Di rumah ini jelas, kalau saya bersih, sekeluarga jadi bersih. Kenapa dia berubah seperti orang lain? Jangan biarkan dia mengganggu.
Rencana Xin Yi menikah keluarga Li. Dengan dukungan keluarga Li, rumah ini kembali ke tanganku. Baik, kita pindah. Tidak bisa. Tidak bisa, ini mas kawin saya. Kalian beri warisan ibuku kepada Jiang Xin Yi sebagai mas kawin. Kalkulasi ini sangat nyaring. Kenapa buru-buru? Bujuk dia dulu. Tunggu dia menikah. Baru ambil semuanya kembali. Mau tipu aku. Masih anggap aku polos yang tidak tahu. Rumah hanya permulaan. Kejutan besar untuk kalian. Masih di belakang sana. Lin Weiwei, kamu dorong aku. Mulai sekarang ini adalah rumah keluarga Lin. Nantikan saja. Aku suruh orang pasang papan di pintu. Bilang. Keluarga Jiang dan anjing. Anjing dilarang masuk. Lin Weiwei, Camus Anak Duraka. 10 tahun lalu, mendadak meninggal. Aku nggak bisa terima kenyataan itu. Li Yunshuo datang ke hidupku, peduli padaku, memberiku dukungan emosional. Tapi kenapa ibu membuat wasiat ini? Benarkah karena hubungan baik dengan Nyonya Tua Li? Lin Weiwei, kenapa kamu sombong? Mau lihat nasibku? Sayang sekali, Jiang Xin Yi. 2 hari lagi, hanya aku bisa menikah dengan Li Yunshuo. Aku mau coba gaun pengantin. Cemburu ya? Laut A 666. Lin Weiwei, jangan terlalu sombong. Tunggu sampai pernikahan selesai. Aku akan membuatmu menderita. CA 666. Paman kecil, Weiwei sedang coba gaun pengantin di sini. Paman kecil, haruskah kita menggagalkan pernikahan? Sebenarnya Weiwei menyedihkan, dia tidak punya ibu lagi. Kalau belum dapat warisan mama. Gimana bisa hidup? Mandingan. Paman kecil, Aku nggak mau ke Australia. kamu tahu kan? Nilai aku buruk, bahasa Inggris juga nggak bagus. Makanannya orang sana nggak enak. Suasana di sana nggak bagus. Kamu nggak takut aku nakal dan kurus karena kelaparan? Nggak mau pergi juga bisa. Tapi di depan calon bibi, gimana cara menunjukkan diri? Kamu seharusnya tahu. Tante kecil. Ya benar, toh kita satu keluarga, semua oke. Jangan khawatir paman kecil, serahkan padaku. Nona, Anda datang untuk mencoba gaun pengantin. Silakan ke sini. Tunggu. Kakak, kenapa coba gaun pengantin gak panggil kami? Bagaimanapun juga Kak Yunsuk adalah pengantin laki-lakinya. Iya, Lin Weiwei. Walau kamu ngambek, harus ada batasnya kan? Bagaimana bisa datang sendiri untuk mencoba gaun pengantin? Yo Unsuk, lihat, aku pakai ini bagus gak? Di kehidupan sebelumnya, aku ingin menikahi Lee Chong-suk. Hidup baik-baik ya. Gaun pengantin ini memang bagus. Kak Yo Unsuk, Katakan, nanti kalau aku pakai ini bagus kah? Bagus.
Tapi ini mahal banget. Lagi pula yang menikah dengan kakak. Dia sepertinya suka gaun pengantin ini. Gak apa-apa, yang penting kamu suka. Lin Weiwei. Jangan pelitlah. Sinyi kan adikmu, gaun pengantin banyak, pilih saja satu lagi. Gak usah pilih. Pilih termurah dan bungkuskan. Tidak mencoba lagi. Ternyata Seandainya tahu lebih Malas melayaninya. Nona, ingin coba gaun? Silakan ikuti. baik. Inseok, Kak. Sulit mencoba gaun. Bantu aku mencobanya. Bagaimana? Baiklah. Ayo. Berani kamu di depan dia. Menggoda aku. Takut apa? Pernikahan akan segera berlangsung. Setelah dia mati, tak ada lagi yang bisa menghalangi kita bersama. Yonseo, pelan-pelan. Menjijikan. Kenapa selalu kamu? Kenapa? Tidak senang melihatku. Lepaskan. Di sini ada orang lain. Ambil gaun pengantin termahal untuk dia coba. Kamu gila? Mau apa? Kalau mau menikah, tentu yang terbaik. Uangku sendiri. Kenapa boros begitu? Menikah urusan seumur hidup. Pantes. Dia tidak layak. Tunggu aku menikah lagi. Baru pertimbangkan beli yang mahal. Aku tidak pernah berpikir kamu menikah dengan orang lain. Yang mahal, aku yang beli. Pak adalah gaun pengantin. Paling mahal di toko kami. Gaun desain terbaru dari perancang terkenal. Harganya jutaan. Dihiasi dengan berlian asli. Ini saja. Mahal banget. Aku gak mau. Silakan ke sini. Kamu harus ikut, ayo. Kita coba gaun pengantin. Kamu kayak anjing. Kamu dengar suara Lin Weiwei sama seorang pria nggak? Enggak mungkin, pasti kamu salah dengar. Lin Weiwei. Kamu dengan pria itu. Apakah kamu di dalam? Keluar. Kenapa Yun Seok datang? Sebelum menikah, kita belum boleh bertengkar. Kamu cepat sembunyikan diri, cepat. Warisan begitu penting bagimu. Benarkah penting? Bagaimana kau tahu? Dari adikmu dan Lee Chong Shuo. Pernikahan ini harus terjadi. Sekarang kamu masih bisa Kau dan Kak Yunshu, sudah menikah. kalau kau mati, Segala milikmu jadi milikku.
Benar. Aku harus menikah dengannya. Ambil kembali semua yang menjadi milik ibuku. Baik. Aku janji padamu. Barang-barangmu pasti tidak ada yang bisa merebutnya. Dia kelihatannya peduli padaku. Sepertinya akan melindungiku seperti ibu. Kalau begitu, jangan halangi aku menikah. Oke, aku janji. Tapi ada syaratnya. Kamu harus pakai gaun pengantin yang aku belikan. Kenapa? Kalau kamu nggak mau, aku pergi cari Li Yunsuo sekarang. Ikuti saja aku. Sudahlah, lebih baik jangan bikin masalah dengan orang gila ini. Aku setuju. Kamu sembunyi dulu di sana. Setelah kami pergi baru kamu keluar. Lin Weiwei, keluar. Apa kamu bersama pria tampan di dalam? Aku kasih 3 hitungan. 3, 2, Lin Weiwei sedang berbuat jahat dengan pria di dalamnya. Li Yunshuo, jangan anggap orang lain seburuk kamu, oke? Kenapa? Takut biarkan saya masuk? Saya harus lihat dengan siapa kamu berbuat jahat di dalam. Mangir. Wei Wei. Kamu baik-baik saja? Kenapa lehermu merah? Apa bajingan ini baru saja mengganggumu? Baiklah Lin Weiwei. Benar-benar bersama pria tua di dalamnya. Astaga! Paman mudaku bukan dingin, melainkan pria liar di pesta pernikahan. Pria, keluar. Sialan! Dasar kepala batu. Benar-benar tidak bisa pergi ya? Sekarang siang hari, tidak ada arwah gentayangan. Paman kecil sudah lama di luar negeri. Jadi wajar kalau Li Yunshuo tidak mengenalnya. Tapi kenapa paman kecil tidak memberitahu Wei Wei identitas sebenar? Apakah takut pernikahan jadi berantakan? Tapi dia tidak orang yang punya harga diri seperti itu. Pelayan. Bungkus gaun pengantin ini, berikan kepada Nona Lin. Tunggu sebentar. Aku mau gaun pengantin, ye. Kak Yunshuo, kamu sangat baik padaku. Ini. Tuan Li. Gaun ini dibeli oleh Tuan ini. Ini paling mahal di toko kami. 9.990. Aku bilang bungkus, kamu mengerti? Cepat, bawa kami untuk sweeper kartu. Baiklah. Saldo tidak cukup. Maaf Pak. Saldo tidak cukup. Mana mungkin. Yang ini juga tidak cukup. Kan cuma 9 juta. Kau nggak bisa terpakai. Diamlah. Di keluarga Li, sebenarnya tidak punya kekuasaan. Belakangan ini pengeluarannya juga terlalu besar. Lupa, baru-baru ini uangku semua diinvestasikan. Kebetulan gaun pengantin ini aku kasih ke kamu. Dasar bebek,
Dari mana kamu dapat uang segitu? Iya, dia pasti sengaja mencari perkara. Siapa sih yang beli gaun pengantin semahal itu tanpa alasan? Transaksi berhasil. Dia adalah raja bebek kelas atas. Kalau tidak, gimana dia punya? Pak, tolong berikan kami alamat. Setelah terjual kami akan mengirimkan gaun ke tempat Anda. Kirim saja ke apartemen Nona Lin. Dia gila beli gaun pengantin buatku. Dia beli gaun pengantin untuk menikahi orang lain, pria. Kamu sengaja mempermalukan aku. Yunso Opa, kamu baik-baik saja kan? Sebutkan namamu. Aku akan buat kamu tak bisa bertahan di Haicheng, percaya nggak? Berani bilang namaku, berani dengar nggak? Kamu, anak haram yang jie sanggap beli gaun pengantin. Hanya mengandalkan menikahi wanita menipu harta, kan? Siapa dia? Bagaimana dia tahu soal status anak haramku? 10 tahun lalu aku baru tahu rahasia ini sebelum Ibu Lin Weiwei meninggal. Kamu adalah anak kandungku. Ayahmu adalah putra sulung Li Guoyu, Li Zhenming. Aku adalah wanita simpanannya. Jadi aku adalah anak haram keluarga Li. Betul. Bisa dibawa kembali ke keluarga Li. Karena istrinya tidak bisa punya anak. Selalu aku yang meracuni makanannya. Seumur hidupnya, dia tidak akan punya anak sendiri. Kamu adalah satu-satunya anak Li Zhenming dan aku adalah ibumu. Aku tidak punya ibu sepertimu. Tak mau akui, aku tetap ibumu. Tuan tua Li selalu tak suka dengan identitasmu. Pergilah temui Lin Weiwei. Aku punya cara untuk memberimu lebih banyak harta. Mau apa? Kamu hanya bisa jadi istriku. Benarkah? Jadi kita bertemu di pernikahan. Aku tunggu. Paman kecil, Kita mau berbuat sejauh ini. Bukankah kalian cuma semalam saja? Itu bukan pertama kalimu. Gimana kamu tahu ini bukan kali pertama? Kalau ada masalah di pesta pernikahan, jadi bahan tertawa. Tenang saja, gak bakal ada yang mati. Ya ampun, pesta pernikahannya bakal seru banget kan? Suami, Camus Jean-J Padaku. Setelah pernikahan selesai, tunggu surat warisnya berlaku, baru kamu cerai. Tenanglah. Aku suka sama kamu. Lagi pula, kalau bukan karena ibuku memaksa aku untuk menikahinya, aku tidak akan berusaha menyenangkannya. Dia yang untung. Harry ini Keliatan Quantique Sekali. Apa yakin mau menikah Li Yunshu, pria itu? menikah. Tentu saja menikah, tapi aku sudah atur semua ke depannya, kamu hanya perlu bekerja sama saja. Bec. Nonalin. Pernikahan Akan segera dimulai. pindah ke ruang resepsi. Siapkan diri. Ayo pergi. Selamat datang semua ke pernikahan Miss Lin Weiwei dan Emer Li Yunshuo. Sekarang, Mengundang pengantin muncul berkilau. upacara pernikahan kita. Sekarang mulai. Tuan Li Yunshuo, Apakah Anda bersedia menikahi Nona Lin Weiwei? Tentu saja, saya bersedia.
Pengantin cantik, Apakah Anda Bersedia menikah dengan pria di depan Anda ini? saya bersedia. Akhirnya, Akan melegalisasi informasi warisan. Saya pengacara Nyonya Lin Xiao. Video Nyonya Lin sebelum meninggal. Menugaskan saya untuk mengurus warisannya. Selama hidup Nyonya, Lin wasiat, setelah putri satu-satunya, Lin Weiwei menikah, maka dapat mewarisi semua hartanya. Mama, aku mendapatkan semua dari keluarga Lin. Segala sesuatu dari keluarga Lin sekarang milikku. kakak? Semoga kamu dan kakak ipar bahagia di pernikahan. Aku hormat. Xiaoan. Atur orang untuk tes lab. Apa maksudmu? Semua. Hari ini ada sesuatu yang harus diumumkan. Hari ini, bukan hanya pernikahan saya, juga pesta perceraian saya. Lin Weiwei, apa yang dilakukan? Diamlah, Li Yunshuo. Kamu bersama Jiang Xinyi hamil, bahkan punya anak. Kenapa kamu pikir aku harus menikah denganmu? Semua, tonton videonya saja. Matikan cepat, matikan. Kalian semua sedang apa? Cepat matikan untukku. Lin Weiwei. Ternyata, kamu menunggu Li Chongshuo di sini. Lin Weiwei, wanita ini menipu rumah dan harta, sekarang ingin menyesal. Wanita. Akan menghancurkan Xinyi. Menghancurkan keluarga Jiang kita. Kamu ini pembawa sial, mau mencelakakan seluruh keluarga kita. Aku tahu ini salah. Adik dan Yunso. Saling mencintai. Bibi Liu hanya mengejar posisi. Keluarga Li tidak suka asal-usul adikmu, dia ingin menikah dengan orang kaya. Biarkan kesempatan untuknya. Kau omong apa sih? Ayah, kakak ingin menghancurkan seluruhnya. Nanti bagaimana aku bisa menikah dengan keluarga kaya? Biarkan Xinyi pergi. Apa yang kamu inginkan, kami sudah memberikannya. Benarkah? YK. Biarkan Diapergi. Tetapi. Masalah ini sudah terlalu besar. Itu mudah. Katakan saja bahwa video-video itu gabungan buatan kamu. Oh. Semuanya. Tadi Tante Liu bilang video-video ini semua digabungkan. Video seperti ini saya masih punya banyak. Mau lihat? Untuk dibuktikan. Lin Weiwei, Apa kamu tidak? Mau beri kami jalan keluar? mau aku lepaskan kamu? Apakah kalian memberikan jalan untuk Weiwei? Weiwei, tebakanmu benar. Baru saja, minuman yang diberikan kepadamu oleh Jiang Xinyi memang ada racun. Apa? Ternyata diracuni, tak terduga. Adik baikku. Benci aku seperti ini. Lin Weiwei, kau anak pembangkang berhati ular. Masih ingin mencemarkan nama baik. Cemarkan nama baik? Aku sudah menyerahkan semua bukti ke polisi. Apakah berbohong? Polisi yang akan menentukan. Ayah ibu tolong selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara. Lin Weiwei, bagaimana kamu bisa membebaskan Xinyi? Bebaskan dia. Bisa saja. Li Yunshuo. Aku mau semua hartamu. Itu tidak mungkin. Li Yanshuo. Xinyi adalah wanita MU. Kamu. Sekarang kamu bahkan tidak mau menyelamatkannya.
Satu-satunya yang ingin aku nikahi adalah Lin Weiwei. Lin Weiwei, bahkan jika ditemukan olehmu, dia hanya bisa menikah denganku. Nona Lin. Sesuai aturan, pernikahan dibatalkan, memang warisan ini tidak akan berlaku. Apa? Tapi. Sudah mengadakan pernikahan. Ya. Tapi perjanjian sudah jelas. Nona Lin harus menikah, Pria dari keluarga Li. dan tidak boleh cerai selamanya. Agar, Père Jean-Gian Berlacu. Inilah alasan hidup lalu. Li Yunshuo dan Zhang Membunuhku. Tapi isi wasiat. Aku tidak tahu, kenapa Li Yunshuo dan keluarga Jiang bisa tahu? Tentang warisan ibuku. Kamu tahu berapa banyak? Aku tidak tahu. Lin Weiwei. Kalau kamu mau mendapatkan warisan, dengarkan aku baik-baik. Siapa bilang tidak ada yang mau menikahinya? Pria. Siapa beri kamu keberanian masuk ke sini? Nona Lin Weiwei. Menikah dengan saya juga bisa mendapatkan warisan ibumu. Apa maksudnya? Dalam surat wasiat itu tertulis dengan jelas, dia ingin menikah dengan pria dari keluarga Li, seumur dengan Weiwei. Seluruh keluarga Li, aku paling cocok. Siapa bilang hanya satu pria di keluarga Li? Apa? Kamu dari keluarga Li? Jika aku bilang aku memang dari keluarga Li, Kalau kamu bilang iya, ya sudah. Kalau kamu memang orang keluarga Li, aku langsung berlutut di sini. Dan memberikan hormat benar sekali. Seorang pelayan di klub malam berani berpura-pura jadi orang dari keluarga Li. Kamu yakin mau bertaruh dengan? Tentu saja. Kenapa tidak bertaruh? Kalau kamu kalah, Merangkak dari sini untukku. baiklah. Jangan menyesal nanti. Aku. Li Yechen adalah keluarga Li. apa? Kamu benar-benar dari keluarga Li. Selalu tinggal di luar negeri. Jadi mereka jarang melihatku. Bagaimana? Menikah dengannya. Lebih baik menikah denganku. Jika pria ini Adalah pria dari keluarga Li untuk menikah. Sura Wazia Memon Berlacu. Kamu adalah pewaris keluarga Li. Apa benar kamu mau menikah dengan saya? Sungguh-sungguh. Saya pria yang memegang etika. Hari itu, kamu sudah tidur dengan saya. Jadi harus bertanggung jawab seumur hidup. Mulai sekarang, Saya jadi bibi keempatnya. Li Yunshuo mendekati saya warisan ibunya. Li Yechen berkenalan dengan saya. Seberapa tulus dia sama saya. Dan Xiao An bilang, paman tidak akur dengan keluarga. Weiwei. Mikir apa sih? Ayo bicara. Sayang. Kamu setuju? Kita bisa lakukan kesepakatan. Kesepakatan. Kita hanya semalam. Orang dengan status sepertimu. Mana mungkin mencintaiku? Aku tak peduli tujuanmu. Selama kau dan Li Chong bukan orang yang sama, kita bisa pura-pura menikah. Kamu nggak percaya kalau aku beneran suka kamu? Dia udah lupa sama aku. Pernikahan palsu. Aku setuju. Tapi aku akan buktikan ketulusanku padamu. Cukup. jangan berpura-pura lagi. Cuque. Jean Gambert pura-pura l'agit. Paman keempatku tinggal di luar negeri lama. Dia tidak pernah pulang, bahkan tidak ikut kumpul keluarga kemarin. Kau hanya berpura-pura. Betul, kakak. Sebelumnya kau tidak kenal orang-orang ini.
Dia aktor yang kamu sewa, kan? Tidak menyangka, kakak. Demi warisan, kamu bahkan bisa berbohong seperti ini. Benar-benar mengecewakan. Meski kamu tidak mau menerima Bibi Liu, Tapi, dari kecil dia selalu merawatmu. t'acute Camus s'est dit. Dia selalu utamakan kamu. Sekarang kamu malah anggap Tante Liu sebagai duri. Sekarang gosip di mana-mana. Kamu senang kan? Aku pewaris keluarga Li. Siapa yang bisa bikin aku berpura-pura? Hari ini. Karena kita menikah. Upacara pernikahan. Tidak diizinkan siapapun merusak. Apa dia Tuan Lisi? Tapi Li Chongshuo pasti kenal Tuan Lisi, kan? Kepala keluarga Li. Berpura-pura jadi kakak Maya Kinken. Kepala keluarga Li kekurangan uang hingga bekerja jadi pelacur di klub malam? Pelacur. Pelacur apa? Ayah, Anda tidak tahu kan, 3 hari lalu kakak mabuk. Bersenang-senang di luar. Semalam suntuk dengan pria ini. Rupanya. Video dia berselingkuh. Ini. Bagus sekali Lin Weiwei. Berani mengkhianatiku sebelum menikah. Semua. Kalian lihat sendiri kan. Kakak tahu. Video dia berselingkuh. Jadi dia buat video AI untuk memfitnahku. Kakak. Kita dulu ya bersaudara. Aku juga tidak mau mempermasalahkan. Tapi kamu menyeretku. Menjebakku Opa Yunso. Memfitnah dengan apa cungsek. Bocah kecil. Aku akan buat kamu datang dengan baik-baik. Pergi dalam posisi berbaring. Saat seperti ini, wanita bodoh ini tetap suka menghalangi di depan saya. Kalian sedang apa? Kalau berani mengganggunya lagi, aku akan beritahu guru dan orang tua. Kamu baik-baik saja? Tenang saja. Aku baik-baik saja. Apa sih? Sampai berdarah. Bawa kamu ke rumah sakit. Berhenti. Pernikahan belum selesai. Dia bilang dia dari keluarga Li. Tunjukkan buktinya. Kalau tidak, kamu tetap harus menikah denganku. Berhenti. Pernikahan belum selesai. Dia bilang dia dari keluarga Li. Tunjukkan buktinya. Kalau tidak, kamu tetap harus menikah denganku. Mereka tidak bisa membuktikan. Apa aku juga tidak bisa? Li Yunshuo. Aku beritahu kamu. Lihat Chen. Paman kecilku tersayang. Adalah paman keempatmu. Xiao Shawan. Dari dulu aku nggak suka sama kamu. Kamu belain dia cuma karena dia teman baikmu, kan? Ngawur kamu. Nggak pantas ketemu paman kecilku. Bukan berarti aku nggak pantas. Apa benar dia? Paman keempatku? Nggak mungkin. Gimana nih? Jangan buru-buru. Darahnya banyak, aku bawa kamu ke rumah sakit. Tidak boleh pergi. Berhenti. Diam. Lin Weiwei. Jean Gang Kira Cutidactau. Kalian ingin kabur saat ada kesempatan. Hanya kartu nama, berpura-pura. Menjadi pewaris keluarga Li. Siapa yang tidak punya kartu nama, kalau pergi, bisa bilang. Aku istri presiden. Mereka memang berbohong. Kalian ini bicara apa sih? Dia itu paman kandungku. Diam. Kamu itu sahabat Lin Weiwei, nggak berhak bicara.
Gimana aku bisa lupa? Aku nggak pernah ketemu paman keempat, tapi pasti ayahku pernah. Halo, ayah. Sampai mana? Hei Yunshua. Mobilku terjebak macet. Mungkin beberapa menit lagi. Ke tempat pernikahan. Oke. Ada pertunjukan bagus menunggumu di sini. Ayahku akan segera membongkar kedok aslimu. Lin Weiwei. Hari ini kamu harus menikah denganku. Aku, Li Yunshuo. Tidak ada cerai, hanya jadi duda. Li Yunshuo, seumur hidup kamu yang harus mati. Li Yunshuo, hanya kamu yang harus mati di hidup ini. Begitukah? Kenapa aku merasa orang yang harus mati itu kamu? Ayah. Kamu datang tepat waktu. Ada orang yang menyamar sebagai paman keempat. Apa? Adik keempat tidak suka tampil di orang. Qui n'a pas dit d'attendre que Sini? Tuan Singupilikazi. Saya putra tertua keluarga Li, tapi posisi kepala keluarga diberi kepada bungsu. Orang yang tak kembali ke keluarga Li. Apa dasar dia mewarisi keluarga Li? Kakak. Kamu siapa? Lihatlah, bahkan ayahku tidak mengenalimu. Masih bilang bukan penipu? Paman. Kamu bahkan tidak mengenali adik kandungmu sendiri. Salah panggil. Siapa peduli, harus panggil kakak. Kakak. Lin Weiwei. Lin Weiwei. Kalau kamu terus berurusan dengan gigolo ini, jangan salahkan aku kalau kejam. Aku tahu kamu kejam. Jadi aku sendiri. Ganti suami kan? Kamu. Ada apa? Kenapa dia jadi berbeda dari sebelumnya? Dulu dia suka Li Chongshua. Sangat cinta mati. Tapi sekarang lihat, dia tidak begitu cinta Li Chongshua. Lin Weiwei, Berenice et Kali comment tianati anaku. Sekarang lanjutkan saja pernikahan. Aku pura-pura tidak terjadi. Biarkan kamu terus masuk ke keluarga Li. Kakak, orang yang ingin saya nikahi sekarang. Hanya adikmu. Ini bukan adik keempatku, bebek mati. Kakak, orang yang ingin saya nikahi sekarang. Hanya adikmu. Ini bukan adikku, bebek mati. Ayahku adalah putra sulung keluarga Li yang sesungguhnya. Dia bahkan tidak mengenalmu, apalagi yang bisa kamu sangkal. Kakak. Kita bertahun-tahun tidak bertemu. Anda yakin bisa memastikan identitas saya? Ani. Benar. Kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kau buktikan kau adikku? Iya. Katanya orang dari keluarga. Seseorang muncul. Harus ada buktinya. Benar sekali. Ini tanpa bukti. Hei. Ayah. Aku tahu kamu tidak ingin menghadiri pernikahan Li Chongshuo. Tapi sekarang, aku yang akan menikahi Wei Wei. Harap bisa datang jadi saksi pernikahan kami. Apa? Kamu mau menikah? Hai PAK, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Anak-anak nakal ini. Tidak membuatku tenang. Tenang, menantu jadi istri. Mereka ingin aku mati. Zialan. Hampir menyelesaikan pernikahan. Kenapa bisa begini? Hari ini Yunsuk harus menikah dengan Lin Weiwei. Kalau tidak, rencanaku akan berantakan. Kamu bilang. Dia benar-benar anak keempat. Si tua selalu tidak suka padaku dan lebih sayang anak keempat. Jika dia mati, tidak ada harta untuk Yunsuk. Lin Xiao tinggalkan uang untuk Lin Weiwei. Kita harus ambil itu. Beri ke Yunshuo. Jadi, tidak peduli dia itu siapa. Dia sekarang harus bukan siapa-siapa. Aku mengerti.
Bocah nakal. Jangan pura-pura lagi, kamu pikir ini tempat apa? Orang. Bawa dia keluar, lanjutkan pernikahan. Mau suruh aku keluar? Camus Kirasiapa. Anak muda, aku suka kepercayaan dirimu, tapi kalau kamu cari mati, aku akan penuhi. Hancurkan kakinya. Lampar Keluar un Tukanjing. Pasakali. Sudah lama tidak bergerak. Yang terakhir menantang Bos Lee. Semoga Amerika. Bernasib baik. Kalian dua pecundang, bangun dan bunuh dia. Aku kasih 1 juta. Apakah dia benar-benar bukan keluarga Lee? Bagaimanapun, aku tidak bisa membebani dia. Berhenti. Aku menikah dengan Lee, biarkan dia pergi. Wei, tidak perlu. Selama aku ada, tidak berani. Lee Chen, cepat pergi. Aku menikahimu hanya untuk warisan. Kau mengerti tidak? Warisan. Penting bangetkah? Ya. Lebih penting dari apapun. Lin Wei. Asal kita bisa menikah lancar, semua hartamu jadi milikku. Tenang saja. Kalau ada aku akan membuat mimpimu jadi nyata. Tuan Tua Li datang. Kakek. Tuan Tua Lee datang. Tidak ada bisa berbohong. Yang benar tidak bisa salah, yang salah tidak bisa benar. Bukankah kakek sedang di rumah sakit? Bagaimana bisa datang? Kakek. Datang ke pernikahan saya. Cepat beritahu semua orang. Apakah dia benar-benar paman? Kakek datang tepat waktu. Lihat kakak perempuan marah dan bikin pernikahan jadi seperti ini. Kasihan Kak Chong, dia berusaha keras. Ayah. Apa? Dia benar-benar paman keempatku. Apa dia memang pewaris keluarga Lee? Bocah nakal. Susah payah balik ke negara. Kamu malah kasih aku. Keputusan besar ya. Bukannya Anda bilang mau mati, jadi cepat-cepat cari menantu buat Anda. Kamu bocah nakal. Aku biarkan kamu bersenang-senang. Sekarang kamu bisa belajar rebut istri dari aku. Sudah cukup. Bisa dapat istri. Itu juga keahlianmu. Asalkan kamu mau menikah, Siapapun jadi menantuku. aku akan senang. Kakek, Lin Wei adalah istriku. Istrimu. Lien Shua. Kamu tidak akan. Kalian pikir saya tua, penglihatan buruk, gak tahu apa-apa ya? Kalian berdua niatnya gak baik. Kalau saya serahkan keluar, Ke tangan kalian. hanya akan membawa kehancuran bagi kita. Kalian kan mau menikah, jalani hidup dengan baik nanti. Mengerti? Oke, tenang aja, akan diusahakan 2 tahun, kasih 3 cucu buat Anda. Itu baru masak akal. Ngomong apaan sih kamu? Baiklah. Pernikahan hari ini, menurutku sebaiknya dibatalkan. Jika ingin menikah. Jangan menyakiti gadis itu. Beberapa hari lagi. Cari hari baik untuk melamar. Dan sambutlah dia dengan Mariah. Ternyata kamu pewaris keluarga Lee. Tentu saja. Kalau kita tidak ada urusan di sini, ayo kita pergi. Tidak mungkin.
Dia adalah paman keempat. Lin Weiwei akan menikah dengan Bagaimana dengan aku, Yunshuo? Kenapa kamu panik? Sekarang mereka belum dapat surat nikah, masih bisa dilakukan. Temui Lin Weiwei, dia sudah bersamamu bertahun-tahun. Kamu hanya perlu memohon. dia pasti akan berubah pikiran. Ya benar, dia sangat suka aku akan pergi menemuinya sekarang. Wei Wei, Paman kecil, aku tidak akan mengganggu kalian berdua membangun hubungan. Aku pergi dulu. Bye-bye dan semoga kalian cepat memiliki anak. Qiao Xiaoan, apa yang kamu omongkan? Baik paman kecil, aku akan pergi. Lin Weiwei, nanti kamu akan jadi paman kecilku tersayang. Kamu harus menaklukkan pamanku dengan baik, lalu gunakan kartunya untuk belikan aku rumah dan mobil agar aku bisa menikmati kehidupan yang santai. Bye-bye. Sayang, kita ke rumahmu atau rumahku nanti? Li Ye Chen. Hari ini terima kasih sudah membantuku. Wei Wei. Aku tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak, aku benar-benar tulus kepadamu. Aku bersedia menunggu. Sampai kamu. Menerimaku suatu hari nanti. Li Ye Chen, bisakah aku benar-benar percaya padamu? Ya. Kamu. Cepat pergi, atau aku akan menelepon polisi. Wei Wei. Jangan takut kamu tidak akan lapor polisi. Saya tidak akan menyakitimu, Wei Wei. Semua ini karena dia memprovokasiku. Dia membuatku salah, jangan tinggalkan aku, menikahlah denganku. Li Yunshuo, kamu mau buang air kecil? Buang air kecil? Ya, kamu juga tidak melihat diri sendiri. Apakah saya mencintai kamu karena ingin berakhir liburan atau karena ingin mengingatkan warisan yang ditinggalkan ibu saya padaku? Li Yunshuo, saya tidak ingin ada hubungan denganmu, pergilah dari sini. Dengarkan penjelasan saya. Weiwei. Hiu. Li Yunshuo, kamu memukulku. Kamu wanita ini. Membuat Wei Wei sekarang tidak mau menikah denganku. Apa, Lin Weiwei tidak mau menikah? Bagaimana ini? Yunshuo, pikirkan cara. Semua milik keluarga Lin ada di tangannya. Tanpa uang itu, bagaimana aku bisa jadi putri bangsawan? Menurutmu bagaimana? Apa maksudmu? Lin Weiwei hanya peduli kalau aku punya anak denganmu. Selama aku menggugurkannya agar Lin Weiwei senang, dia pasti akan memaafkanku. Tidak. Tidak bisa menyakiti anak. Bukan urusanmu. Teruskan. Li Yunshuo, kamu mau apa? Xin Yi. Kenapa kamu ceroboh banget? Kalau Wei Wei nggak tahu kamu hamil, aku udah nikah sama Wei Wei. Gak apa-apa. Kalau bayinya hilang, gak apa-apa. Kamu gila, ini anak kamu. Kenapa? Aku bisa punya banyak anak sama dia nanti. Punya anak. Li Yunshuo, kamu benar-benar naif. Kamu pikir dia masih akan menginginkanmu? Selamat tinggal, sayang. Dia akan menikah denganku. Lakukan operasi. Tai jangan. Pai Yunshuo, lepaskan aku. Aku mengandung anakmu. Jangan sakiti anakku. Jangan.
gagal menyelamatkan. Pasien mengalami pendarahan hebat dan telah meninggal. Beritahu keluarganya. Halo. Sudah bangun. Cuacanya bagus hari ini. Mau kencan sama cewek cantik, boleh nggak? Oke. Ya ampun, dia nggak datang secepat itu kan? Lie Cheng, kamu datang. Kok kamu? Li Chongshuo, ngapain di sini? Wei Wei, maafkan aku ya, lihat ini. Aku sudah kirim bayi Jiang Xinyi pergi. Ini barang-barang bayinya. Kamu gila, ini. Ini anakmu. Bukan, Wei Wei. Bukan anakmu, tidak mau. Wei Wei. Kumohon maafkan aku, ya? Li Yunshuo, kamu menakutkan. Tidak takut karma, ya? Kamu mau kemana? Aku bahkan rela tinggalkan bayi, kamu harus menikah denganku. Lepaskan aku. Lupakan, tidak pergi. Hari ini, meskipun mati, kamu harus menikah denganku. Li Yunshuo. Kalau kamu berani ganggu istri aku lagi. Aku nggak ragu buat potong kamu. Nak, kamu nggak apa-apa kan? Bu, Wei Wei mau nikah sama paman keempat. Kenapa? Paman keempat sudah punya keluarga Li, kenapa mesti rebut Wei Wei dariku? NAK, Tinang Ayah. Ibu pasti buat Sepenuhnya jadi milik kamu. Beneran. Betul. Aku mengalah dan membawamu ke keluarga Li. Tapi hasilnya, Tuan Li tetap pilih kasih. kalau begitu, kita bunuh Li Yechen dan rebut semuanya. Bu, apa rencanamu? Karena Tuan Besar sangat melindungi yang keempat. Tidak pernah memikirkan untukmu. Apa gunanya mempertahankannya? Bu. Aku tahu engkau paling baik padaku. Aku pasti akan berbakti kepadamu. Aku tentu percaya padamu. Aku lihat kamu terluka. Ayo, ikut Mama pulang. Mama akan membalut lukamu. Xigny. Putricu. Bagaimana bisa begini? Kalian yang membunuh putriku, kan? Nyonya, tenang. Kami ikuti perintah Tuan Li untuk operasi. Apa yang Tuan Li. Itu Li Yunshuo. Semua ini diatur oleh Li Yunshuo. Kamu dengar? Li Yunshuo yang membunuh putri kita. Li Yunshuo. Kamu manusia kurang ajar. Awalnya kamu yang menggoda putriku. Sekarang kamu membunuhnya. Kamu masih ingin hidup tenang, bermimpi saja. Tenang, dia hanya mengalami memar jaringan lunak, pulang dan istirahat saja. Terima kasih, dokter. Bagaimana Li Yunshuo tak tahu malu? Aku Ketidak maluannya. Kau bilang demi uang. Bahkan anaknya sendiri pun relakan. Bagaimana dia bisa sekejam itu? Karina Li Yunshuo. Bukanlah anak dari kakakku dan istri sahnya. Apa? Dia hanya anak haram kakak dan Wen Xingxing. Kakak ipar sakit dan tinggal di luar negeri. Karena tidak punya anak, dia akhirnya setuju dia kembali ke keluarga. Sayangnya, dia sendiri tidak berusaha keras. Kemampuan buruk, sifatnya jelek, orang tua tidak menjadikannya pewaris. Di keluarga Li dia tidak dapat warisan, jadi dia ingin menikahiku untuk hartaku. Benar.
Tenang saja. Aku menikahimu bukan karena uang. Aku akan menunggumu. Sampai kamu mau percaya padaku. Jika membatalkan pernikahan, Li Yunshuo dan keluarga Jiang tidak tinggal diam. Aku mengirim orang untuk selidiki masalah ibumu, hasilnya akan segera ada. Sekarang Antar kamu ke rumah Xiao An. Ada dia menemani kamu, aku lebih tenang. Yunshuo, sopir datang. Aku bawa kamu pulang. baik, Li Yunshuo. anakku sudah meninggal. Kenapa kamu bisa hidup baik-baik saja? Mati saja sana. Hati-hati. Anak. Anak. Mati hahaha rasakan. Li Yunshuo orang sepertimu membuat anakku mati. Seharusnya kamu ke neraka menemani anakku. Vanita. Menabrak anakku, akan masuk penjara. Bayar harganya. Tidak masalah. L'Agipula, Dia Sudamati. Saya sudah cukup. Le Pascan Aku. Li Yunshuo. Tolong. Tolong. Apakah ada orang? Nak, kamu sudah bangun. Masih merasa tidak nyaman di mana? Bu, Tidak bisa merasakan tubuh bawahku. ini sebenarnya apa yang terjadi? Pasien terkena benturan hebat. Member di tulang belakang. Sulit untuk berdiri lagi. Sulit berdiri. Maksudnya lumpuh. Saya tidak mungkin lumpuh. Bagaimana bisa saya lumpuh seperti ini? Lebih baik saya mati. Jangan. Nak, kalau kamu mati, Bagaimana dengan ibu? lihat keadaan ibu sekarang. Hidup ibu sudah berakhir. Nak, tenang saja. Ibu akan Menjadi pewaris keluarga Li dan memastikan Lin Weiwei menikah denganmu dan memberi kamu anak-anak. Benarkah? Ibu tidak akan membohongimu. Baiklah, Sekarang semua ini adalah balasan kita. kalian jangan terus bersikeras lagi. Bersikeras. Li Zhenming. Jika bukan karena kesalahanmu membohongiku untuk tidak bisa memberi kami identitas yang sah. Ini adalah hutang keluarga Li. Kenapa saya harus mengalah? Wen Qingxin, apalagi yang mau kamu lakukan? Aku akan mengambil kembali keluarga Li. Kamu anak durhaka. Berani kamu datang ke sini, kalau bukan karena Bagaimana keluarga Jiang bisa hancur seperti keluarga hancur? Jiang Hongda, ini semua akibat perbuatanmu. Jiang Xinyi sudah mati. Liu Ruyan sudah masuk penjara. Dia sudah mengungkap semuanya. Mulai sekarang, kamu tebus dosa dengan baik di penjara. Camus. Ayo kita pulang. Oranja Akan Mandapa Balazanja. Weiwei, kamu belum dengar Li Yunshuo. Kaka. Orang tidak boleh berbuat terlalu banyak kejahatan, jika tidak. Balasan datang pada dirinya sendiri. Benar. Aku ambil mobil dulu. Wei. Halo. Paman kecil, buruk sekali, Wei diculik. Apa? Segera atur orang untuk mencarinya, ya. Wen Qingxin. Li Yecheng. Jika kamu Lin Weiwei tetap hidup. lebih baik datang sendiri, jangan bawa orang lain. Penggan. Siapa kamu? Kamu tidak mengenaliku. Tapi aku mengenal kamu. Aku adalah Ibu Li Yunshuo. Kenapa bawa aku ke sini? Bawa kamu ke sini. Tentu untuk menikahkanmu dengan Chong Shuo.
Menikah dengan Li Yunshuo? Tidak mungkin. Aku tidak akan menikah dengannya. Tidak menikah. Kau dan Yun Seok sudah bersama bertahun-tahun. Kau sangat suka padanya. Aku Bahwa kau tidak punya perasaan. Perasaan? Apakah? Bukan kau memberitahu Li Chong Agar dia mendekatiku. Tujuannya, warisan ibuku. Dia cacat, kamu memaksaku menikahinya. tidak mungkin. Tidak setuju. Atau kamu masih ingin menikahi Li Yechen? Lin Weiwei, aku kasih tahu kamu. Lupakan saya. Seumur hidup. Jangan menikahi Li Yechen. Apa maksudmu? Karena Li Yechen harus mati. Gila, apa yang kamu lakukan? Aku sudah menyuruh mengintai, memancing dia, dan menyingkirkannya. Setelah itu, keluarga Li menjadi milik kita. Dan kamu hanya bisa patuh dan melahirkan anak-anakku. Sudahlah, berhenti melawan. Karena kamu sudah datang, jangan coba-coba keluar. Aku sudah hubungi Li Yechen. Dia segera ke sini. apa? Hello. Aku sudah sampai. Pak Le, Di dalam berbahaya, Anda tidak bisa masuk. Jika setengah jam kemudian aku belum keluar, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Li Yechen datang untuk apa? cepat pergi. Kamu benar-benar tidak rela meninggalkan wanita ini. Kurang omong kosong. Lepaskan dia. Mungkin. Aku bisa memberimu kesempatan hidup. Lepaskan dia. Li Yechen. Hari ini jangan harap bisa keluar dari sini. Waktu itu tidak bisa membunuhmu. Hari ini kamu harus mati. Kamu ingin membunuhku? Benar. Jika kau mati, tidak ada yang akan mengambil alih keluarga ksatria dari anakku. Lakukan dan saya akan memberikan 5 juta. Li Yechen. Li Yechen. Keluar dari sini. Wei Wei. Jangan khawatir, aku akan membawamu pulang. Nak, aku telah meremehkan Anda. Tapi, Tapi aku menyukaimu. di utara Myanmar sudah banyak menyelesaikan. Hari ini kamu harus mati. Zampa. Li Yechen. Li Yechen. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Hanya luka kecil saja. PA Kali. Lepaskan saya. Bagaimana kita mengurus orang-orang ini? Masukkan mereka ke penjara. Untuk Li Yunshuo dan saudara besar, kirim ke luar negeri tanpa izin saya. Tidak boleh pulang. Baik. Li Yechen. Kamu pikir kamu menang? Kamu akan mati. Li Yechen. Kamu tunggu saja. Li Yechen, bagaimana kamu? Li Yechen. Li Yechen. Li Yechen. Cepat, panggil dokter. Dokter. Bagaimana kondisi Li Yechen? Nona Lin. Tuan Li terkena racun ganas. Racun ini, Belum melihat sebelumnya, tapi sudah memanggil. dokter terbaik. Datang untuk Tapi, Kapan bisa bangun? Masih keberuntungan dia sendiri. apa maksudmu? Li Yechen. Maaf. Seharusnya tidak membiarkanmu datang untuk menyelamatkan saya. Orang tua. Maafkan aku. Ini salahku atas Liu Chen. Bukan salahmu. Anak ini juga. Melakukannya dengan sukarela. Lihat ini. Ini. Dulu. Wen Qingsing memberikan obat ke menantu agar bisa menikah ke keluarga Li.
yang membuatnya tidak bisa hamil. Waktu aku tahu ini, Zhong Shuo dibawa kembali ke rumah Li, aku harus menerima. aku tahu. Wen Qingxing orang yang licik, jadi tidak membiarkan Zhen Ming mewarisi posisi pemimpin keluarga. Tak disangka Wen Qingxing tidak menyerah, dia malah ingin membunuh Yi Chen demi Zhong Shuo. Tidak membiarkan Rie Chen kembali ke rumah Li, dan juga mengubah marganya, marga Lin. Dikirim ke sebelah ibumu untuk merawatnya. Dia adalah kakak Lin Chen. Betul. Ternyata, aku kenal dia sejak kecil. Tapi kemudian dia tiba-tiba menghilang. Waktu dia masuk SMP, orang Qingxing mengirim orang untuk mencari Ye Chen. Saat itu, Ye Chen hampir kehilangan nyawanya. Jadi, aku segera mengirim orang untuk membawanya ke luar negeri. Pantas saja. Kemudian aku tidak bisa. Iya, dulu dia tidak mau ke luar negeri, ingin tetap di sampingmu. Jadi, saya berjanji, di masa depan, kamu akan menikah masuk ke dalam keluarga Li. Ternyata di wasiat ibu tertulis, menyuruhku menikah masuk keluarga Li. Itu maksudnya menikah dengan Li He Chen. Ternyata di wasiat ibu tertulis, menyuruhku menikah masuk keluarga Li. Itu maksudnya menikah dengan Li He Chen. Ingin dia melindungi aku. Betul. Saat kamu tiba-tiba menikah sama Li Yunshuo, kami pikir kalian saling mencintai. Jadi kami tidak mencegah. Hanya saja, anak ini bukan orang baik. Jadi kalau Ye Chen mau nikah sama kamu, itu juga kenapa aku tidak menentangnya. Nanti, tergantung nasib anak ini. Li He Chen, aku mohon, cepatlah sadar. Kamu belum menikahiku. Dokter Suster. Dokter, bagaimana kondisinya? Kabar baik. Pasien sudah melewati masa kritis. Tubuhnya terlalu lemah. Istirahat beberapa, akan pulih perlahan-lahan. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Kamu sudah bangun. Ayah, silakan minum. Baik. Ayo. Terima kasih, Ayah. Ayah, silakan minum teh. Baik. Bec. Ayo. Terima kasih, Ayah. Banguin. Shaun. Ayo. Aigreco. Oh. Anak nakal. Kedepannya, keluarga Li saya serahkan padamu. Semoga kalian berdua bahagia. Cepat punya anak, hidup bersama sampai tua. Aku juga lelah, aku mau istirahat dulu. Li Ye Chen. Aku sadar. Menikah denganmu rugi sekali ya. Apa? Kamu nanti Akan jadi pewaris keluarga Li, jadi posisimu lebih tinggi dariku. Bagaimana mungkin? Aku sudah carry penggakara, buat akta harta. Mulai sekarang, di keluarga Li kamu yang berkuasa, istri yang utama.
Kamu memindahkan semua aset ke namaku. Kamu adalah impian masa mudaku. Tidak akan mengecewakanmu seumur hidup. Bahagia. Jadi nanti, tolonglah Tuan Li. Jaga kami ibu dan anak dengan baik di masa depan. Aku akan jadi ayah.